Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita jumpa lagi di kelas kedua daripada kitab Safinatun Najah ini dengan syarah Nailur Raja. Setelah pertemuan yang lalu, kita menjelaskan tentang sikit musannif Habib Abdullah Salim bin Abdullah bin Smir, yang mana beliau juga termasuk ahli di dalam bidang militer. Kemudian Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Begitu pula beliau adalah selain pengarang kitab ini, beliau juga pengarang kitab apa? Yaqutun Nafis. Sekarang kita akan masuk pembahasan pertama, yakni lafadz pertama. Kita akan masuk di dalam matan Safinatun Najah. Sudah saya ingatkan lagi, thoriqoh kita mempelajari kitab Safinatun Najah ini, saya akan membaca beberapa syarah daripada Nailur Raja yang saya anggap penting, dan saya akan tinggalkan yang tidak saya anggap penting untuk, walaupun itu sebenarnya penting, cuma saya tengok tidak terlampau diperlukan di dalam mustawa ini. Atau mungkin nanti akan saya jelaskan secara global saja. Kadangkala kita akan baca nasiyah daripada Nailur Raja, tapi harus kita menetapkan bahwasanya semua pengajian kita akan bertumpu di dalam matannya, bukan di dalam bukan di dalam syarahnya. Karena kalau kita nak baca syarah ini dia sedikit tinggi, levelnya mungkin di atasnya Safinah sedikit, tapi memang di dalam kelas ini saya ingin nak tunjukkan dan jelaskan tentang basic fikih sahaja, ya, ini basic fikih sahaja. Bismillah. Tapi nanti juga akan ada saya baca beberapa nas ibarat daripada Nailur Raja, ya, daripada Nailur Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pasti, ya, ketika kita sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, pasti ada semacam ritual para masyayikh fuqaha daripada tarim, ya. Saya jujur, ya, saya mengajar kitab fikih dari awal lagi semacam ini. Menurut saya ini macam deja vu, nostalgia, ya, ini macam zaman-zaman dahulu ketika saya memulai belajar fikih, ketika saya mulai Muqaddimah Hadromiyah sampai saya sudah hatam Minhajut Thalibin. Ada semacam rasa terharu, yakni akhirnya sampai juga di mana masa saya itu sudah mengajar, bukan hanya belajar lagi. Dulu saya hanya belajar, sekarang saya sudah ada satu tugas lain selain belajar, yaitu apa? Yaitu mengajar. Di setiap awal-awal kitab para masyayikh tarim, yakni para masyayikh tarim, pasti mereka itu beliau ini menjelaskan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim daripada kata per kata, ya. Ini ketika kita tengok ba itu imma lil musahabah atau lil isti'anah. Makna isti'anah adalah meminta tolong. Makna musahabah adalah maknanya bersama-sama. Bersama-sama dengan apa? Meminta tolong dengan apa? Isim. Kalau secara global kita nak maknakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cuma kalau kita nak jelaskan per kata, ya, nih macam mana, ya, nih ba itu maknanya isti'anah. Makna isti'anah adalah meminta tolong. Atau dengan makna musahabah. Makna musahabah itu maknanya bersama-sama, yakni musahabah sahib maknanya yang selalu bersama-sama. Maknanya kita itu kalau nak buat apa-apa hendaklah bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya nak mula apapun pakailah dan bawalah Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya selalu ucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Isim maknanya apa, Habib? Orang yang belajar nahwu pasti mengetahui isim, yakni mengetahui apa makna isim. Isim itu tengok daripada mustaknya apa. Indal Basriyin, isim itu diambil dari kata-kata sumu bimakna ulu. Bimakna apa? Bimakna
ulu. Isim minas sumu bimaknal ulu. Adapun menurut madrasah kufiyin, isim itu daripada simah, wahwa al-alamah. Dikatakan man ismak, mas muka maknanya apa? Tanda untuk Anda, karena Anda ini sama dengan orang-orang yang lain, mempunyai mata, mempunyai telinga. Bagaimana saya bisa membezakan Anda dengan orang lain? Oh, bezanya saya dengan orang lain, nama saya Z, nama orang lain mungkin Amr. Jadi ketika seseorang itu ditanya siapa namanya, secara tidak langsung mereka itu ditanya apa yang bisa saya panggil untuk membezakan Anda, untuk menandakan Anda dan orang lain. Itu dari kata-kata kufiyin mudah sebenarnya untuk daripada istiqoknya kufiyin ini, isim ini mudah. Adapun menurut Basriyin, isim itu dari kata-kata sumu, sama, yang maknanya atas. Ketika Anda itu di atas, maka Anda akan terbeza dari orang-orang yang lain. Ketika Anda tengok di pernikahan, ada suami istri yang di pelaminan, dia akan diletak di tempat yang di atas, dan orang-orang lain ada di bawah. Kenapa? Agar semua orang itu tahu bahwasanya ini adalah suami istri. Ketika nanti berbuat mungkin sendirian di kamar, tidak dituduh mereka itu berzina. Kenapa? Karena orang-orang sudah tahu bahwasanya dua orang ini sudah sudah menikah. Itulah makna ulu, maknanya atas. Ketika Anda di atas, Anda akan terbezakan dari orang-orang yang lain. Dan itulah adalah makna istiqoknya Basriyin yang mengatakan bahwasanya isim itu diambil dari kata-kata sumu yang maknanya adalah ulu, tinggi. Adapun menurut kufiyin, isim itu diambil daripada kata-kata simah yang maknanya adalah alamah atau dengan makna tanda. Allah itu apa? Allah itu adalah alamun ala dzatil wajibil wujud al mustahiq li jami'il kamalat. Makna Allah itu adalah alam. Makna alam ini tanda atau nama. Nama untuk apa? Untuk zat. Untuk zat yang wajibil wujud. Zat yang apa namanya? Zat yang wajibil wujud. Yang zat ini adalah wajib al-wujud. Makna wajibil wujud sudah marah di dalam di dalam apa namanya? Aqidatul Awam. Makna wajibil wujud adalah yang tidak mungkin tiada. Dia kena ada. Al-mustahiq li jami'il kamalat, yang dia itu berhak untuk semua kesempurnaan. Maknanya semua kesempurnaan yang ada Allah sudah punya sejak zaman azali. Yani sejak apa namanya? Mundul azan. Itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nama Allah seumpamanya tidak ada nabi, menurut Mu'tazilah dan menurut Maturidiyah, kita diwajibkan untuk bersyukur kepada pencipta alam ini, atau lebih dikenal dengan nama syukrul mun'im. Tapi kita tidak wajib untuk mengetahui nama pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam kitab-kitab ilmu kalam itu dikatakan dalil itsbatus shani', bukan dalil itsbatu wujudillah, bukan dalil tentang keberadaan Allah, tidak. Karena nama Allah itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau utusan Allah. Tapi akal sahaja tidak akan bisa untuk mengetahui pencipta alam ini namanya Allah, tidak akan bisa itu. Itu hanya kena daripada anbiya. Karena itu di dalam kitab-kitab akidah, di dalam kitab-kitab ilmu kalam, yang namanya dalil pembuktian itu bukan untuk membuktikan keberadaan Allah, tapi membuktikan keberadaan sang pencipta alam semesta. Itulah apa namanya Allah. Bismillahirrahman. Apa itu Rahman? Rahman itu maknanya dia itu diambil dari kata-kata rahmah. Yang mana rahmah itu adalah al-mun'im bijalailin ni'am. Dia adalah pemberi nikmat untuk nikmat-nikmat yang besar. Apa itu nikmat-nikmat yang besar? Nikmat-nikmat yang besar itu adalah usulin ni'am. Nikmat-nikmat yang asal, contohnya iman, contohnya Islam, contohnya mata, penglihatan, itu adalah usulun ni'am. Jalailun ni'am. Makna jalailun ni'am adalah nikmat-nikmat yang besar. Jalail adalah jam'u jalilah. Jam'u jalilah. Dia adalah nikmat-nikmat yang besar. Terus rahim apa ya Habib? Rahim adalah nikmat-nikmat yang lebih spesifik, lebih kuat, menguatkan nikmat yang besar itu. Kadang Anda punya mata, tapi mata Anda tidak terlampau terang seperti saya, tidak terlampau bisa untuk melihat. Kalau nak melihat, kena menggunakan apa? Kena menggunakan kacamata.
atau cermin mata kalau orang Malaysia cakapnya ya. Ini orang Hadramut pun cakapnya juga kacamata. Aywa. Ar-Rahim ini adalah ketika Allah itu memberi nikmat Anda dengan nikmat yang kuat. Contohnya sudah diberikan nikmat mata, tapi mata itu diberi ketajaman. Anda bisa melihat sampai jarak 3 hari perjalanan, seperti hadami, atau Anda mempunyai pendengaran itu sangat sensitif sekali, seperti kelelawar mungkin, seperti kelelawar. Ini adalah Ar-Rahim. Karena itu Ar-Rahman lebih ablag daripada Ar-Rahim, karena hurufnya Ar-Rahman lebih banyak daripada hurufnya Ar-Rahim. Dibilang ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Inilah secara global apa itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Musonef itu mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama ada 2 sebab. Yang pertama adalah untuk iktidak, untuk mengikuti Al-Quranul Karim, karena Al-Quran diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang kedua, karena ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Di dalam riwayat fahuwa abtar, dalam riwayat lagi fahuwa ajdam. Ini adalah riwayat, walaupun riwayatnya itu tidak sahih, akan tetapi bisa untuk dipakai sebagai fadhailul amal. Apa maknanya, Habib? Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariah, yang dianggap penting, yang dianggap mempunyai kekuatan, dianggap mempunyai kepentingan di dalam syariat. Contohnya apa? Menuntut ilmu, mengarang kitab. Apakah mengarang kitab itu penting di dalam syariat? Sangat penting sekali. Mengaji, apakah mengaji itu penting dalam syariat? Penting. Belajar, apakah penting? Penting. Apalagi semua, nak menikah pun penting. Awali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semua perkara yang dianggap penting oleh syariah memang kena diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariah dan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu seperti orang yang aktok. Apa itu aktok? Yang terpotong tangan dan kakinya. Kalau ada orang yang terpotong tangan dan kakinya, maknanya orang ini tidak sempurna, kurang upaya. Fahuwa aqta, di dalam riwayat lain fahuwa ajdam. Maka orang ini seperti orang yang ajdam, terkena penyakit judam. Judam itu lepra. Apa itu penyakit lepra? Penyakit lepra itu adalah penyakit yang dikatakan di sini illatun yahmaru minhal udu. Penyakit yang awal-awalnya yang kena penyakit judam itu, pertama-tamanya kulitnya itu akan memerah, kemudian menghitam, kemudian pecah-pecah, kemudian kulitnya dan bagian tubuhnya itu yatanasar. Makna yatanasar itu jatuh tanggal satu persatu. Mungkin pertama merah, tangannya merah, jari-jarinya merah, kemudian menghitam, kemudian pecah-pecah jari-jarinya itu, kulit-kulitnya pecah-pecah, kemudian jarinya ini terlepas satu persatu. Dan ini yang sangat berbahaya sekali ya. Nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, firru minal majdumi firaraka minal asad. Dibilang, larilah kalian itu daripada orang yang terkena lepra seperti kalian itu lari daripada singa. Setelah diteliti virus lepra itu bentuknya macam singa tau. Bentuknya bentuknya macam singa. Subhanallah, itu adalah i'jazun nabawi ya, nih i'jazun nabawi. Maknanya ini adalah kalau Anda memulai sebuah pekerjaan yang dianggap penting oleh syariah, tapi Anda tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu seperti orang yang terkena lepra. Maknanya apa? Qalilul barokah. Apa makna qalilul barokah? Maknanya walaupun Anda hatam kitab, tapi keberkahannya, kemanfaatnya akan sedikit. Maknanya Anda tidak akan bisa untuk membuat kitab ini bermanfaat untuk banyak orang. Itu namanya kitab banyak, tapi yang manfaat hanya sedikit. Anda tengok kitab fikih sangat banyak kitab fikih, sangat banyak sekali. Tapi yang dibaca, yang dibuat tadris berapa? 1, 2, 3 aja. Sikit sangat. Kenapa? Karena berkahnya berbeza satu dengan yang lain. Riwayat
Riwayat yang lain mengatakan bahwa abtar. Apa itu abtar? Abtar itu adalah maktu udzanab. Maktu udzanab itu yang ekornya terputus atau tidak mempunyai keturunan. Orang yang tidak mempunyai keturunan itu kurang. Itu apa namanya? Itu bukan orang yang sempurna. Maknanya dia akan terus rindu terhadap keturunan. Maknanya orang yang membuat perkara-perkara yang penting pada agama dan dia itu tidak memulai dengan bismillah, maka akan ada kekurangan di dalam perkara itu. Berkahnya tidak akan sempurna. Itulah makna hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta au abtar au ajdam. Kemudian Musannif di sini mengatakan hukum membaca bismillah. Hukum membaca bismillah itu ada berapa? Dibilang ini penting ya. Dulu ketika exam itu pasti hal-hal semacam ini mesti keluar. Apa sebutkan hukum membaca bismillah? Hukum membaca bismillah itu ada 5. Maknanya hukum taklifi ada 5, hukum membaca bismillah pun juga ada 5. Bila-bila hukum membaca bismillah itu wajib. Alamak, hukum membaca bismillah wajib kah? Iya, ada. Bila hukum membaca bismillah itu wajib, hukum membaca bismillah itu wajib ketika Anda di sholat. Loh, kenapa Habib? Loh iya, karena di sholat ada Al-Fatihah, dan Al-Fatihah tidak bisa. Dan Al-Fatihah itu kan rukun daripada sholat kan. Ketika rukun daripada sholat itu Al-Fatihah, dan di antara ayat daripada Al-Fatihah itu adalah bismillah, maknanya Anda tidak akan bisa untuk membaca Al-Fatihah kecuali Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib di dalam wajib di dalam sholat. Oke. Bila Habib Al-Fatihah itu menjadi haram, Al-Fatihah itu haram kalau Anda nak buat perkara haram. Contohnya apa? Anda nak minum khamr. Minum khamr kan haram kan? Haram. Nak minum khamr, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Nah, minum khamrnya dosa, baca bismillahnya juga juga dosa. Kenapa? Karena macam Anda itu meminta tolong Allah nak berbuat perkara yang haram loh. Perkara yang haram itu dibenci oleh Allah. Macam mana ya? Ini ada semacam tidak menghormati Allah di dalam perkara-perkara yang haram. Sudah semacam itu, Anda macam nak gunakan bahwasanya ini itu diridhoi oleh Allah. Akhirnya membaca bismillahnya itu haram. Minum khamrnya juga haram. Jayid. Yang ketiga apa? An-nadab sunnah. Bila bismillah itu sunnah, dibilang bismillah itu sunnah ketika di perkara-perkara yang penting di dalam agama. Setiap perkara yang dianggap penting dalam agama, seperti nak membaca Quran, membaca hadis, membaca kitab. Dulu ketika saya membaca Fathul Mu'in di Rubat itu, ada orang sebelum membaca Fathul Mu'in dia cakap bismillah, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang-orang yang komplain, kenapa engkau baca ta'awud? Ini bukan Quran tau. Ini adalah kitab fikih. Alamak, semua gaduh. Macam mana ini? Macam mana? Akhirnya coba cari apakah memang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika membaca kitab itu mandub. Akhirnya subhanallah ketika saya punya kawan namanya Amron. Apa namanya? Bukan Amron, Muammar. Dia orang asli Son'a tapi belajar di Amerika. Kemudian balik lagi ke Son'a kemudian ke Tarim untuk belajar di Rubat Tarim. Saya sering murojaah Bughyatul Mustarsyidin sampai hatam dengan beliau, dengan ta'liqatnya para ulama ya, dengan ta'liqatnya Habib Hasan Asyatiri, dengan ta'liqatnya Habib Ahmad bin Umar Asyatiri, Syekh Salim Said Bukair, cetakan Darul Nur. Di situ disebutkan bahwasanya sebagian ulama di dalam Bughyatul Mustarsyidin, Anda boleh tengok, sebagian ulama memperbolehkan dan menganggap bahwasanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim disunnahkan, kiasan ala membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Quran. Jadi selain kitab Al-Quran dikiaskan kepada Al-Quran dengan jami' apa? Apa ilahnya? Semuanya
perkara-perkara yang dianggap penting oleh syariat. Saya bilang ini kena kita apa namanya? Ini kita headline kita tunjukkan kepada guru bahwasanya memang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca kitab selain Al-Qur'an juga disunahkan oleh para ulama. Kiasan ala membaca Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an tidak ada yang boleh komplain karena Allah sendiri mengatakan idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Fasta'id billah. Tidak ada yang boleh komplain. Tapi di kitab macam mana? Dikiaskan alal kitab bijami'i bahwasanya Al-Quran dan kitab itu amrun yuhtammu bihi syara'an. Wallahu a'lam. Yang keempat, kadangkala membaca bismillah itu makruh. Macam mana itu Habib? Bila membaca bismillah itu makruh kalau Anda berbuat perkara yang makruh. Macam mana itu berbuat perkara yang makruh? Contoh perkara yang makruh adalah mencabut uban. Mencabut uban. Ketika Anda mencabut uban, bismillah. Mencabut ubannya makruh, membaca bismillahnya juga makruh. Atau contohnya Anda memakan perkara-perkara hal-hal memakan benda-benda yang membuat mulut itu baunya tajam. Mungkin kalau ulama-ulama dahulu itu cakapnya thum itu bawang putih itu, white onion itu, garlic. Makan garlic itu para ulama itu mengatakan itu adalah makruh. Kenapa? Karena buat bau itu kurang sedap. Wallahu alam. Mungkin kalau ada orang cakap, wallah Habib, maknanya itu makan durian pun makruh Habib. Alamak, kenapa? Durian sedap. Iya Habib, tapi buat bau tajam. Bau tajam. Mungkin enggak? Saya bilang mungkin saja ya. Kalau memang ilahnya baunya tajam, orang-orang terganggu dengan bau itu mungkin, tapi tak semua orang tak suka dengan bau durian. Sebagian orang suka dengan bau durian, tapi majority orang tidak suka dengan bau garlic atau bawang putih itu. Jadi orang nak makan bawang putih, bismillah. Makan bawang putih. Hukumnya apa? Makruh. Yang kelima adalah al-ibahah. Al-ibahah. Kadangkala membaca bismillah itu hukumnya mubah, maknanya melakukannya tidak mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa. Contohnya apa? Seperti melakukan perkara-perkara yang mubah dan tidak ada pahalanya. Contohnya apa? Karena klimatain min makanin ila akhar. Memindah benda dari tempat ke tempat yang lain. Contohnya macam mana? Ini ada benda MP3, saya letak sini, kemudian saya nak pindah ke sini. Bismillah, ini namanya naklul mata. Naklul matanya itu memindah benda itu tidak ada pahalanya. Ketika saya mengatakan bismillah, ketika saya memindah benda ini, saya tidak mendapatkan pahala ketika saya mengatakan bismillah. Kan tetapi para guru-guru saya mengatakan tetap diberi pahala karena bismillah itu zikrullah. Zikrullah. Kenapa? Karena yang namanya bismillah itu asal hukumnya itu adalah sunnah. Asal hukumnya adalah apa? Sunnah. Karena bismillah itu adalah zikir dan setiap zikir itu adalah perkara yang sunnah. Selama dia itu adalah perkara yang sunnah, maka perkara yang sunnah tidak bisa berubah menjadi perkara yang wajib. Itu kena Anda hafalkan. Tapi perkara yang sunnah tidak bisa berubah menjadi perkara yang mubah, bukan yang wajib. Bisa yang wajib, yang sunnah berubah menjadi wajib dengan nadar. Tapi perkara yang sunnah tidak bisa berubah menjadi perkara yang mubah. Akan tetapi perkara yang mubah bisa berubah menjadi perkara yang sunnah dengan niat. Wallahu a'lam bishawab. 5 ini adalah hukum membaca bismillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Lafaz yang kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kena jadikan satu persatu. Saya bilang menjelaskan ini satu persatu ketika membaca kitab fikih awal-awal ini. Menurut saya semacam ritual yang tidak boleh saya tinggalkan karena para masyayikhuna para masyayikhuna di Tarim ketika membaca kitab apapun di dalam awal-awal pasti nak menjelaskan, terutama di dalam kitab-kitab yang basic ya, pasti akan menjelaskan makna perkata daripada muqaddimah yang diletakkan oleh musannif. Alhamdulillah. Apa itu alhamdu? Alhamdu adalah as-sana'u bil lisan alal jamil al-ikhtiyari. Secara bahasa, yang namanya alhamd adalah as-sana, pujian. Pujian dengan apa? Pujian dengan lidah. Dengan lidah bil lisan alal jamil. Anda memuji sesuatu yang indah. Yang mana sesuatu yang indah itu bukan sesuatu yang indah
yang bukan di dalam keinginan Anda, tapi sesuatu yang indah ikhtiari. Contohnya apa? Anda bersedekah. Bersedekah adalah sesuatu yang indah. Dan sesuatu yang indah itu, sedekah itu, berasal daripada keinginan Anda. Ada sesuatu yang indah, tapi tidak dalam keinginan Anda. Apa itu? Anda mempunyai wajah yang handsome. Anda mempunyai wajah yang handsome, itu bukan karena Anda ingin lahir dengan wajah yang handsome. Oh, saya adalah anak seorang tuk guru. Anda menjadi anak tuk guru, itu bukan keinginan Anda. Itu adalah pembahagian Allah. Selama itu bukan keinginan Anda, maka kalau Anda ada orang memuji Anda dengan perkara yang bukan ikhtiari, atau ittirori, maknanya adalah ittirori, itu bukan hamad tapi namanya adalah madah. Contohnya macam mana? Masya Allah, ante ini handsome sangat. Itu bukan alhamad, tapi itu adalah madah. Adalah apa? Madah. Madah adalah pujian untuk perkara yang indah, perkara yang baik, tapi perkara yang baik itu ada pada Anda bukan karena keinginan Anda. Itu namanya apa? Madah. Tapi kalau hamad kena di dalam karena perkara yang baik itu Anda buat karena keinginan Anda. Jayid. Ini adalah hamad secara bahasa. Secara uruf apa? Fi'lun. Kata-kata fi'lun akan menjadi lebih luas lagi. Karena Anda kalau nak bersyukur, kalau Anda nak memuji Allah, Anda nak memuji Allah tidak harus Anda itu menggunakan lisan. Tapi perbuatan pun juga dikatakan Anda itu memuji Allah. Karena itu secara uruf, secara syariat, yang namanya hamad adalah fi'lun, perbuatan. Tidak harus dengan lidah. Perbuatan yang mana perbuatan itu menunjukkan terhadap Anda itu mengagungkan mun'im, mengagungkan Sang Maha pemberi nikmat. Dari perspektif dia itu pemberi nikmat, sawaun nikmatnya itu bagi Anda atau bagi orang lain. Macam mana Habib? Iya, ketika ada kawan saya namanya Zaman diberi nikmat, saya cakap Alhamdulillah. Maknanya saya ini hamid. Saya ini memuji Allah. Kenapa? Karena saya memuji Allah karena Allah memberi nikmat kepada Zaman karena dia diberi anak. Padahal nikmatnya bukan ke saya, tapi kepada Zaman. Dikatakan saya ini apa? Hamid. Dikatakan saya ini hamid. Itulah alhamdulillah. Adapun selain hamdu namanya asyukur. Apa itu syukur? Syukur adalah sorful abdi jami'an an'amallah ila ma khuliqa li ajlih. Syukur adalah seorang hamba itu menggunakan semua nikmat Allah untuk apa dia diciptakan. Itu namanya apa? Syukur. Dan ini susah. Jadi Allah menciptakan tangan untuk apa? Tangan untuk bersedekah. Allah menciptakan mata untuk apa? Mata untuk melihat hal-hal yang baik. Contohnya nak melihat ulama, nak melihat kitab, nak melihat wajah-wajah orang-orang soleh. Allah menciptakan mulut ini untuk apa? Menciptakan mulut ini untuk berzikir, untuk berkasidah, untuk berceramah. Bukan mata digunakan untuk tengok auratnya orang. Bukan mulut digunakan untuk menggibah. Bukan mulut digunakan untuk mencaci. Itu bukan untuk apa mulut diciptakan. Bukan untuk apa mata diciptakan. Karena itu, syukur adalah Anda menggunakan semua nikmat Allah untuk apa dia diciptakan. Ini susah. Karena itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Maknanya sikit dari hamba-hambaku itu yang benar-benar menggunakan apa yang sudah aku ciptakan untuk tugasnya masing-masing. Sikit itu. Sikit, sangat sikit sekali. Rata-rata kita itu gunakan fasiliti Allah untuk melawan Allah. Kita gunakan fasiliti Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Rabb. Allah sudah maknanya sudah lampau. Apa itu Rabb? Rabb itu ada yang mengatakan maknanya itu Malik. Rabbul Ibil ay Malikul Ibil. Syekh Said Foda di dalam kitabnya Syarah Sugro, Ta'liq ala Syarah Sugro, beliau mengatakan bahwasanya yang namanya Rabb itu diambil dari kata-kata Rabba yarubbu tarbiyah, maknanya mendidik. Bukan hanya pemilik, akan tetapi apa? Pendidik. Maknanya Rabbul Alamin, Rabb-nya alam semesta. Yang mana alam semesta itu adalah enes manusia, jin
jin dan malaikat. Kenapa? Karena 3 makhluk ini yang mempunyai jiwa, 3 makhluk ini yang mempunyai akal. Jayyid jiddan. Apa kena-mengena Rob dengan makna mendidik dengan 3 orang ini, dengan 3 makhluk ini? Beza. Ada. Dia mempunyai hubungan. Apa hubungannya ya Habib? Hubungannya bahwasanya Allah itu, karena Allah itu memiliki, Allah itu nak mendidik 3 makhluk ini untuk mencapai kesempurnaan mereka. Kita tengok aja manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ketika baby tak tahu apa-apa, Allah mengatakan kepada manusia, dan Allah menurunkan kepada manusia syariatnya. Yang mana dalam syariat ini, kalau manusia itu lakukan syariat itu, manusia akan menjadi orang yang sempurna, sikit demi sikit. Karena itu yang namanya tarbiyah adalah bagaimana seseorang murabbi itu amik murabbanya, amik yang dididiknya, sikit demi sikit menuju kesempurnaan, untuk khas dia berniat untuk membawa yang dididik itu mencapai kesempurnaan tanpa amik keuntungan sedikit pun untuk dirinya. Itu namanya apa? Itu namanya murabbi. Itu namanya Rob. Dan hal seperti ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah akan mendidik manusia dengan cara menurunkan syariatnya melewati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau Anda mengikuti syariatnya dan Anda mengikuti Rasul, sikit demi sikit Anda akan menuju kesempurnaan Anda, dan itu semua untuk keuntungan Anda. Allah tidak ambil sikit pun keuntungan daripada kesempurnaan Anda. Berbeza dengan negara-negara yang kuat pada zaman ini, yakni saya nak didik negara yang lemah ini. Untuk apa? Mereka nak ambil untung daripada negara lemah ini. Bukan nak jadikan negara lemah ini hebat, tak. Nak ambil untung daripada negara-negara yang lemah. Saya nak didik, saya nak pandaikan orang yang lemah ini. Banyak sekali guru itu, mereka itu dianggap hebat kalau mereka bisa untuk mendidik murid yang lemah menjadi hebat. Coba tengok. Ketika mereka mendidik murid yang lemah menjadi hebat, otomatis mereka itu akan ambil keuntungan, dengan makna bahwasanya mereka akan mempunyai reputasi yang bagus karena mereka berhasil untuk membawa murid ini daripada kelemahan menjadi kuat. Maknanya ketika dia mendidik murid lemah itu bukan pure untuk dia, tapi ada unsur walaupun sedikit tak dominan kepada guru itu yang akan dinisbatkan kepada dia ketika orang ini sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada seperti itu. Allah tidak bertambah sempurna dengan sempurnanya manusia, dan Allah tidak bertambah kurang dengan lemahnya manusia. Karena itu Rabb al-Hakiki, Rabbul Arbab, Rabb yang hakiki adalah seorang Tuhan, adalah Tuhan, bukan seorang ya, adalah zat yang mendidik manusia melewati Rasulnya, melewati syariatnya, agar manusia itu mencapai kesempurnaannya step by step, sikit demi sikit, tanpa amik keuntungan sikit pun daripada manusia. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan kesempurnaan bagi malaikat, bagi jin, dan bagi manusia dengan mengikuti syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah makna alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. Ini ada arkanul hamd ya saya kira. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa bihi yani wabillah, dan dengan Allah dan hanya kepada Allah. Kenapa kok bihi itu awal? Biasanya dikasihkan di awal itu karena untuk menunjukkan bahwasanya hanya kepada Allah kami itu meminta pertolongan, kepada umuri dunya wa din, kepada perkara-perkara agama dan perkara-perkara dunia ya nih. Bismillah. Jahit. Hanya kepada Allah kami itu meminta tolong terhadap perkara-perkara dunia dan perkara-perkara apa? Agama. Apa itu dunia? Dunia itu adalah sebelum kematian. Itu namanya apa? Ketika Anda dilahirkan dan sebelum Anda mati, itu namanya adalah fase-fase di dunia. Apa itu din? Din itu adalah agama. Agama di sini didefinisikan wadin luqatan at-ta'ah wal ibadah wal jaza. Din itu secara bahasa di dalam tengok di dalam apa namanya? Nailur Rojak dikatakan din. Apa itu din? Secara bahasa din itu adalah ketaatan dan ibadah
dan pembalasan. Itu sebagai bahasa, secara bahasa. Akan tetapi secara syariat yang namanya din adalah ma syara'ahullahu ala lisani nabiyhi minal ahkam wa yuradifuhu syar'an al-islam wa syariah. Secara syariat bahwasanya yang namanya din adalah apa yang disyariatkan. Apa makna disyariatkan? Makna disyariatkan adalah dibuat oleh Allah dengan keinginannya. Itu namanya apa? Syariat. Apa yang diturunkan oleh Allah ke dunia manusia ini melewati keinginannya, maknanya menurut keinginan Allah, melewati malaikat Jibril dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ala lisani nabiyhi minal ahkam, daripada hukum-hukum. Ada definisi lain, daripada definisi lain bahwasanya yang namanya agama itu adalah wad'un ilahiyun. Wad'un ilahiyun, makna wad'un adalah perkara yang diturunkan karena Allah menginginkan. Maknanya semua ini, kenapa agama Islam ini seperti ini? Ya karena Allah menginginkan seperti ini. Yakni maknanya sholat 5 waktu itu wajib, khomer itu haram, itu karena keinginan Allah. Dan bukan karena sholat 5 waktu itu memang wajib Allah turunkan. Tidak seperti itu. Kalau Allah Allah boleh balik. Allah boleh membalik bahwasanya minum khomer wajib, sholat 5 waktu adalah haram. Kalau Allah Allah boleh seperti itu. Jadi kita beribadah minum khamr 5 waktu. Minum khamr 5 waktu. Boleh macam itu. Tiada masalah. Kalau Allah Allah akan merubah semua yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal. Akan tetapi agama yang hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hukum terbaik untuk agar manusia itu boleh sampai ke dalam kesempurnaannya sikit demi sikit. Karena itu kan yang namanya agama adalah wad'un ilahiyun, perkara yang diturunkan oleh Allah. Wad'un itu adalah perkara ilahi, perkara yang diturunkan dari Allah subhanahu, daripada Tuhan. Sa'ikun, yang mana perkara itu kalau Anda tengok, kalau Anda fikirkan dan Anda lakukan, itu akan sa'ikun. Sa'ikun itu akan memandu Anda. Memandu kemana? Memandu ke kebaikan dunia wa ukhra. Siapa yang bisa dipandu kepada kebaikan dunia dan akhirat ketika dia itu melakukan agama? Orang-orang yang mempunyai akal-akal yang sehat. Ada beberapa orang yang mempunyai akal yang sakit. Tengok agama, mereka tak nak ambil. Kenapa? Agama ini penat, Habib. Kenapa? Saya kena sholat, saya kena puasa. Loh memang penat, tapi Anda tidak beragama lebih penat lagi. Anda tidak beragama, Anda lebih penat lagi. Karena itu hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pure untuk kemaslahatan manusia. Allah tidak ambil keuntungan sama sekali daripada hukum yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ini. Yang mana kalau saya itu ketika di daurah Aluma, mungkin 2 bulan yang lalu kalau tak silap, karena saya mulai Aluma ini November. Saya jelaskan pasal apa sih hakikat daripada hukum. Yang intinya hukum itu adalah sebuah sistem yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ini untuk mengekang keinginan manusia. Karena kalau keinginan manusia itu dibiarkan begitu saja, dunia ini akan hancur. Dunia ini akan hancur. Kalau oke lah engkau nak buat apa aja terserah, habis dunia ini. Karena itu oleh Allah ada hukum-hukum untuk mengekang. Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini boleh, ini boleh. Jadi keinginan Anda itu harus terkekang dengan yang diperbolehkan oleh Allah sahaja. Yang haram-haram ini jangan jangan Anda lakukan. Begitu pula keinginan Anda juga dikekang untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Yang mana perkara-perkara yang wajib itu adalah perkara yang susah. Sholat itu susah, puasa itu susah, zakat itu susah, tapi Anda kena lakukan. Kenapa? Itu untuk mengekang keinginan Anda agar Anda tidak berbuat semau Anda. Begitu pula perkara yang mubah, perkara yang haram, semua ahkam taklifiyah khamsah itu diturunkan oleh Allah untuk mengekang dan membatasi keinginan manusia. Karena tidak ada satu negara pun yang menganut keinginan mutlak, tidak ada. Walaupun Amerika yang mengatakan dirinya itu negara paling bebas dunia, tidak ada yang mengatakan keinginan mutlak ada, tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena setiap keinginan kita di dunia ini
akan berbenturan dan bercanggah dengan keinginan orang lain. Itulah hakikat filsafat daripada apa? Daripada hukum ya. Nih, kalau Anda ingin tengok, saya jelaskan pasal hukum ini sedikit lama dan saya jelaskan apa sih hubungan hukum di dalam 3 ilmu. Karena pasal hukum ini dibahas juga di dalam 3 fan ilmu. Ilmu kalam, ilmu usul fikih, dan ilmu ilmu fikih. Semua 3 ini membahas hukum. Yang mana ilmu kalam membahas Allah yang menurunkan hukum, karena hukum itu kan adalah khitabullah. Kemudian usul fikih membahas tentang macam-macam hukum. Kemudian fikih membahas tentang aplikasi macam-macam hukum itu terhadap perbuatan-perbuatan mukallaf. Kemudian fatwa, hukum secara af'al mukallaf ini diaplikasikan lagi lebih spesifik kepada juz'iyat daripada mukallafin. Saya jelaskan ini secara detail di dalam daurah khulasah kalau Anda nak tengok ya nih. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin atau khatimin nabiyin. Boleh 2, boleh Anda baca khotam dan boleh Anda baca khotim. Jayid. Wa sallallahu wa shalla. Apa itu sallallahu? Apa itu shalla? Kalau Allah kita sudah tahu maknanya apa ya. Ini adalah alamun aladzatil wajibil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat. Wa shalla, apa itu shalla? Shalla itu secara bahasa maknanya adalah atof. Apa makna atof? Atof itu kelembutan, yakni ana atif tu alik, aku lembut, aku refik. Apa refik itu? Lembut, aku kasihan kepadamu, atau aku lembut kepadamu, sama. Aku sayang kepadamu, itu namanya sholla secara bahasa seperti itu. Akan tetapi sholla itu ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bahasa, makna sholla itu bukan lembut. Kenapa? Karena lembut, suka, sayang itu adalah perkara hati. Itu adalah perkara hati, dan itu di dalam ilmu kalam itu masuk di dalam kaifiyat, dan masuk di dalam bukan kaifiyat, infialat. Makna infialat itu apa? Maknanya rasa sayang itu akan terjadi karena hal yang lain. Kenapa Anda sayang kepada istri Anda? Orang-orang Jawa mengatakan tresno jalaran saka kulino. Dengan makna ketika Anda sering berjumpa orang, Anda akan sayang. Maknanya sayang itu akan terbina, akan terjadi ketika Anda banyak bertemu. Berapa banyak orang itu jatuh cinta ketika di kampus, di tempat kerja. Istri mereka kawan kerja, istri mereka kawan sekolah. Kenapa? Karena terlampau banyak bertemu, akhirnya datanglah rasa cinta, akhirnya datanglah rasa suka. Lah, hal-hal semacam itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena infialat itu menunjukkan hudus. Terus maknanya apa? Sholah. Maknanya sholah adalah Allah menurunkan rahmatnya. Allah menurunkan rahmatnya. Nah, terus kenapa ya Habib? Allah menurunkan rahmatnya. Allah menurunkan rahmatnya kepada Rasulullah SAW pure, murni karena keinginan dan ikhtiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maknanya sholat jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan rahmat karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa Allah ingin? Anda tidak boleh tanya seperti itu. Kenapa? Karena ketika ingin itu Allah menurunkan karena keinginannya, Anda tidak boleh untuk mengatakan kenapa ingin, ya karena Allah ingin. Tidak ada sebab lain daripada itu. Karena itu ulama ahli sunnah mengatakan malidzati ma bidzati la yus'al. Yang kedua, jika sholat itu dinisbatkan kepada malaikat, maknanya adalah istighfar atau meminta ampun. Adapun ketika dinisbatkan kepada manusia, makna sholat, kita bersolat sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Apa maknanya sholat itu? Maknanya adalah berdoa. Inilah 3 makna daripada apa? Sholat. Suf tengok di Nelur Rojak. As-sholatu wahyal atfu thumma in kanat minallah farahmatun aw minal malaikati fastighfarun aw minal adamiyini aw minal adamiyina fatadarruun wa du'a. Wa sallallahu wa sallam. Apa itu salam? Salam adalah tahiyah. Ala sayyidina Muhammadin, sayyidina, sayyid. Apa itu Suf? Ala sayyidina. Karena itu saya itu bingung kalau ada orang-orang Wahabi itu cakap bahwasanya la tusayyiduni atau la tusawwiduni, itu tidak boleh. Itu apa namanya?
hadisnya itu adalah la tusayyiduni. Kita tidak boleh untuk ketika bersolawat kita cakap ke Rasul itu ala sayyidina, tidak boleh. Kita kena cakap Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kenapa kok tidak boleh? Karena tidak ada dalilnya, karena tidak ada hadisnya. Wallah, orang-orang semacam ini memang akal mereka sedikit kurang ya. Akal mereka sedikit kurang. Para ulama tidak pernah gaduh pasal sayyidina. Kenapa? Anda kena paham apa makna sayyidina itu. So, tengok apa kata Nailur Roja, wa sayyid man sada fi qaumihi. Sayyid adalah orang yang memimpin di dalam kaumnya. Itu adalah apa? Sayyid. Jadi ada satu kaum, dia pemimpinnya, itu adalah namanya apa? Sayyid. Apakah Rasul memimpin di kaumnya? Balhum sadatul sayyidus sadah. Rasul adalah pemimpin daripada segala pemimpin. Maknanya Rasul pun boleh dikatakan pemimpin. Maknanya dikatakan sayyid pun tidak ada masalah. Atau makna sayyid itu man kathura sawaduhu ai jaisuhu. Dibilang yang namanya sayyid itu yang banyak tentaranya. Apakah Rasul banyak tentaranya? Semua yang ada di bumi dan ada di langit adalah tentaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya manusia, hewan, semua pohon, semuanya itu kalau Rasul perintah akan menjadi tentaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau makna sayyid itu adalah man tafza'u ilaihin nas inda syada'id. Adalah orang yang mana orang-orang itu akan berlindung kepadanya di dalam keadaan-keadaan yang genting. Para tengok ketika kita itu nanti di padang mahsyar dalam keadaan genting, semua nak kemana? Semua ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang keempat daripada sayyid adalah al-halim alladzi la yastafizzuhu ghadab. Dibilang orang yang halim itu adalah yang sangat sabar sekali ketika dipancing untuk marah, dia tidak marah. Dia tidak mudah marah. Ini adalah makna sayyid. Tengok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilempari oleh orang-orang Taif, apakah Rasul itu marah? Tidak, bahkan Rasul itu malah berdoa. Maknanya empat makna sayyid ini ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa pun ada. Anda nak cakap man sada fi qaumihi, Rasul pun sada fi qaumihi. Anda nak cakap man kathura sawaduhu, ada pun Rasul man kathura sawaduhu. Ada. Apakah Rasul man tufza'u ilaihi atau man tafza'u ilaihi nas inda syada'id, ada pun Rasul makna ini. Apakah Rasul al-halimul ladzi la yastafizuhu ghadab, ada pun macam ini. Terus kenapa Anda tidak memperbolehkan Rasul dinamakan sebagai sayyid? Wallahi, orang yang tidak paham hal ini, saya kira mungkin di dalam hatinya ada problem dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa na'udzu billah. Ala sayyidina Muhammadin. Apa itu apa itu makna Muhammad? Muhammad maknanya secara bahasa adalah orang yang terpuji karena banyak sekali sifat-sifat yang mulia pada dirinya, dan nama ini dipakai menjadi nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala Sayyidina Muhammadin khotam atau khotim. Khotim adalah khotim adalah penutup atau penghujung daripada para nabi. Maknanya tidak ada nabi yang baru setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala masalah nabi ini perkara-perkara yang sensitif memang, karena pada zaman-zaman ini itu banyak sekali yang mengaku nabi. Saya tak tahu, ada orang cakap dengan saya di Malaysia ada namanya Rasul-Rasul Melayu ya. Di Indonesia banyak sekali Rasul-Rasul itu mengaku nabi. Ada yang mengaku malaikat Jibril, ada yang macam-macam sudah. Ada yang cakap kalau Rasul itu diturunkan Quran, dia bisa untuk mengetahui batinnya Quran, batiniyah ya ini, batiniyah. Banyak sekali orang-orang itu mengaku nabi, dan tidak ada satupun orang mengaku nabi kemudian minta mukjizat, diberi mukjizat oleh Allah, kecuali itu adalah nabi yang hakiki. Maknanya kalau ada orang mengaku nabi dan dia bukan nabi, Allah tak akan beri mukjizat, bahkan Allah akan hinakan. Itulah maknanya di dalam akidah ahli sunnah, bahwasanya mukjizat itu dalilnya adalah adi, maknanya tidak ada satu orang pun mengaku nabi atau
mendustakan dirinya itu, mengaku dirinya itu nabi padahal bukan nabi dan meminta mukjizat, kecuali Allah langsung dustakan dia di depan khalayak ramai nih. Dan tidak ada sampai sekarang selain nabi yang hakiki mempunyai mempunyai mukjizat. Jayyid jiddan. Itulah maknanya khotim. Makna khotim adalah penghujung daripada nabi, penutup daripada nabi, dengan makna tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kenyataannya sekarang banyak, Habib. Kalau Anda nak tengok dari 100 tahun ini yang nabi-nabi banyak, Mama. Itu bukan nabi, itu mengaku-ngaku nabi. Kalau ada orang-orang mengaku nabi, Anda nasihati. Pertama Anda nasihati, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tetap degil, mudah aja. Saya minta mukjizat. Kalau Anda bisa buat mukjizat, saya ikuti Anda. Dan mustahil ada mukjizat. Mustahil ada mukjizat. Jayid. Ada lagi yang mengatakan harokatnya bukan khotim, akan tetapi khotam. Makna khotam itu adalah alatul khotam, cop. Apa makna cop itu? Maknanya khotamun nabiyyin, ini memang ada khotmun nubuwah. Apa itu khotmun nubuwah? Maknanya tidak ada satu nabi pun kecuali melewati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ada satu nabi, Rasul cop. Maknanya ini lulus. Kalau di Malaysia mungkin macam sirim mungkin ya. Mungkin macam apa? Macam sirim. Jadi ketika ada Nabi Adam datang, dicop dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi nabi resmi, jadi nabi itu namanya apa? Khotmun nubuwah. Kenapa seperti itu? Memang karena setiap nabi tidak akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diberi perjanjian oleh Allah. Engkau kena cakap bahwasanya nanti akan datang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang itu datang, engkau tidak boleh ikuti aku. Engkau kena ikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya khotmun nubuwah. Dan pasal khotmun nubuwah ini hadisnya ada. Tapi banyak sekarang orang-orang itu macam meluaskan makna ini bukan kepada nabi tapi kepada wali. Dan itu wallahu alam mungkin perlu diteliti lagi. Mereka mengatakan bahwasanya ada beberapa wali ini khotmul wilayah. Apa itu khotmul wilayah? Khotimul aulia khotimul aulia, dengan makna bahwasanya tidak ada wali satupun yang bisa menjadi wali kecuali melewati melewati dia. Macam disirim dahulu dengan dia. Ini wali, kena lewat dulu, saya sirim, ente sah menjadi wali. Nah, jadi wali saya sirim dulu, Anda sah menjadi wali. Ini wallahu a'lam, setahu saya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Apakah itu mungkin, Habib? Mungkin. Saya tidak cakap pasal mungkin, tapi apakah ini terjadi? Dan ini tidak mungkin terjadi dan Anda tidak mungkin tahu kecuali melewati sama. Berbeza dengan khotaman nabiyyin, ada dalilnya. Wa khotamun nabiyyin. Ada seperti itu. Tapi khotmul wilayah tidak ada dalilnya, walaupun diklaim oleh banyak sekali orang, oh fulan ini khotimul aulia, fulan adalah khotimul aulia. Saya kira itu perlu dalil lagi dan perlu direview balik, karena kalau memang seperti itu memang kena ada dalilnya. Karena Anda nak membuat sesuatu makna dan menisbatkannya ke dalam syariah, apalagi mafhumnya diambil daripada mafhum seperti khotmun nubuwah. Itulah makna khotam. Makna apa? Khotam. Jadi ada khotim dan khotam. Terus an-nabiyyin, apa itu nabi? Didefinisikan nabi itu oleh Habib Ahmad bin Umar Asyatiri, an-nabi huwa insanun hurrun dakarun salimun an munaffirin taba'an wa an dana'ati abin wa khana ummin uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Yang namanya nabi adalah insan. Nabi itu kena apa? Nabi itu kena manusia. Nabi tidak boleh jin. Nabi tidak boleh malaikat. Hurrun, nabi itu kena merdeka. Nabi tidak boleh hamba sahaya. Zakarun, nabi itu kena laki-laki. Nabi tidak boleh perempuan. Hadza ala mu'tamad Maturidiyah. Maknanya setiap nabi pasti kena laki-laki. Tapi Asy'ariyah mengatakan bukan nabinya ya, akan tetapi nubuwah. Tidak ada kontradiksi, tidak ada tanakut antara nubuwah wal unutsah, tidak ada. Tapi setiap nabi pasti
laki-laki. Beza so. Jadi mafhumun nubuwah la tunakidu mafhumal unutha. Kan tetapi kullu nabiyyin fahuwa dzakar. Salimun an munaffirin tob'an, yang mana nabi itu tidak mungkin mempunyai penyakit yang membuat orang-orang itu lari. Contohnya nabi judam, nabi kena lepra, nabi ada orang tanya kepada saya, apakah nabi mungkin kena corona ya Habib? Wallahu alam. Apakah corona itu termasuk kalau kena corona jangan dekat-dekat dengan nabi itu. Kenapa? Nanti terkena corona. Kalau seumpamanya corona itu munaffirun tob'an, maka nabi tidak mungkin terkena hal-hal semacam itu. Wa an danaati abin, dan tidak mungkin nabi itu danaah. Danaah itu dan danaatu abin itu ayahnya itu hina. Tidak mungkin yang namanya nabi ayahnya itu pasti mulia. Terus macam mana Habib? Nabi Ibrahim itu ayahnya kilang, punya kilang berhala. Itu bukan ayahnya, itu pamannya. Itu apa? Itu pamannya. Loh, wa id qala Ibrahimu li abihi azar, li abihi, loh memang abihi, tapi ab di sini bukan maknanya ayah tapi paman. Tahu dari mana Habib? Ya karena orang-orang Arab itu sering mengatakan al-amu sinul abi, dibilang paman itu macam ayah. Wa khonaum maknanya tidak mungkin emaknya itu berkhianat. Tidak mungkin ada seorang nabi emaknya itu penzina, tidak akan mungkin. Karena seorang nabi ayahnya itu pasti orang baik, emaknya pasti orang solehah. Uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat dan tidak disuruh untuk menyampaikannya. Maknanya nabi itu ada beberapa hal yang tidak wajib, yang bahkan tidak boleh untuk disampaikan kepada manusia. Mungkin hal-hal berkaitan tentang ma'rifatullah. Itulah definisi nabi. Wa khatamun nabiyyin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa alihi, dan keluarganya, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu ada 3. Keluarga Nabi ada yang daripada makomul zakah, makomul madah, dan makomud doa. Ada 3. Kalau ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cakap keluarganya di dalam zakat, menurut Imam Syafi'i ada 2, Banu Hashim wa Bani Muthalib. Keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muthalib. Bismillah. Itu adalah keluarganya Nabi daripada zakat. Imam Malik mengatakan keluarga Nabi yang tidak boleh untuk menerima zakat adalah Banu Hashim sahaja. Imam Syafi'i mengatakan Banu Hashim dan Banu Muthalib. Oke. Yang nomor 2, saudara keluarga Nabi itu kalau di dalam pujian siapa? Kalau Nabi memuji keluarganya itu siapa? Keluarga Nabi adalah setiap, dalam makom pujian adalah setiap orang muslim yang taat. Itu adalah keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam doa, kalau Rasul itu mendoakan keluarganya itu adalah setiap orang muslim, walaupun orang muslim itu bermaksiat. Jadi ada 3 makom. Fi makomi zakah, maknanya siapa keluarga Nabi yang haram menerima zakah. Di dalam makomul madah, dalam makom pujian, dan di dalam makom doa. Ada yang lebih khusus daripada 3 ini, namanya Ahlul Bait atau Ahlul Kisah. Ahlul Kisah ini beza lagi. Ahlul Kisah ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, wa Sayyidina Hasan wal Husain. Kenapa? Karena 4 orang ini pernah masuk di dalam kisah, di dalam kain, dan didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keturunannya juga sampai sekarang dikatakan Ahlul Baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun kitab-kitab yang mengatakan bahwasanya Ahlul Baitin Nabi itu adalah istri-istrinya Rasul sahaja, itu rata-rata yang cakap macam itu adalah Wahabi. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah adalah Ahlul Baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada tiga makom ini, dan yang lebih khusus lagi Ahlul Baitin Nabi adalah Ahlul Kisah dan para keturunannya. Wallahu alam. Wa alihi wa sahbihi.
dan para sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa para sahabatnya Rasul? Para sahabatnya Rasul adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup, Nabi tengok dia atau dia tengok Nabi sekejap sahaja dalam keadaan muslim dan meninggal juga dalam keadaan muslim. Itu namanya apa? Sahabat. Kalau dia tengok Rasul dalam keadaan tidak muslim, kemudian Rasul meninggal, kemudian dia masuk Islam, dia tidak dikatakan sahabat. Atau dia tengok Rasul dalam keadaan muslim, kemudian menjadi sahabat, kemudian dia murtad, meninggal dalam keadaan riddah, maka dia juga tidak dikatakan apa namanya sahabat. Dan itu adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Humul ladzina ijtama'u bi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi fil ard di bumi, bukan di langit, karena Nabi Isa jumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa adalah nabi, bukan sahabat sebagian ulama. Kenapa? Apakah ada tanakut antara sahabat dan nubuah? Maknanya kita boleh cakap Nabi Isa itu nabiyun wa sahabat. Tiada masalah. Fi hayatihi ba'dan nubuah, di dalam kehidupan Rasul setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, bukan ketika dia tengok macam Waraqah ibn Naufal, tengok Rasul, tapi sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Adapun sahabat-sahabat Nabi ini sudah saya jelaskan di di kitab Mustalah Hadis. Anda boleh murojaah lagi, ada di mana? Di sini. Kalau Anda tak jumpa di sini, Anda boleh tengok di Jinan TV saya, ada lengkap 1 sampai akhir kitab Mustalah Hadis. Saya jelaskan sahabat secara sedikit detail di sana ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada kekuatan dan tiada daya kecuali dengan meminta pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faslun arkanul islami khamsah. Dengan ini selesailah sudah mukadimah daripada kitab Safinatun Najah ini. Saya kira cukup sampai sini, dan ini sangat penting sekali mukadimah ini. Saya pun ketika baca ini saya teringat dulu masa-masa saya awal-awal belajar fikih lagi. Saya senang sekali ya nih mengajar fikih ini, karena banyak orang itu belajar dengan saya ilmu kalam, ilmu mantik, padahal saya itu masih baru-baru aja, mungkin baru dari mulai tahun 2013 saya belajar ilmu-ilmu ini dengan Syekh Said Foda wa Tolabatihi. Tapi sebelum itu ya nih saya mungkin lebih daripada 10 tahun saya belajar fikih. Saya lebih pandai fikih daripada daripada ilmu kalam dan mantik. Cuma banyak orang mengaji dengan saya ilmu kalam dan mantik. Ketika saya mengajar fikih lagi, saya macam nostalgia dengan maklumat-maklumat, dengan ilmu-ilmu saya yang sudah saya pelajari dengan para masyayikh fitarim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka daripada corona dan menjaga kita, dan semoga diangkat corona ini daripada Malaysia, Indonesia khususan, wa jami'in biladil muslimina amma wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma wa aslafuna salihun wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.